Baik, sebelum kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan, yang sudah kita siapkan antara saya dan Bung Kris. Nanti sesi terakhir juga akan ada tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya nanti langsung raise hand ya. Sambil Anda menyimak, kita akan sampaikan pertanyaan langsung saja. Setelah ini silakan Bung Kris untuk menjawab. Saya satu aja, Bung Refli, terkait dengan hadiah kepada MK yang barusan ya. Hadiah yang dimaksud yaitu revisi UU MK yang sepertinya diduga membuat beberapa hakim MK akan lebih merasa bahagia karena lebih lama pensiunnya. Pertanyaannya adalah, kita tidak bisa memungkiri realitas tersebut ya. Kalau ternyata terjadi win-win solution ini antara MK dan DPR sehingga JR Bung Refli kalah lagi, apa opsi lain dari perjuangan untuk menghindari hegemoni parpol ini yang luar biasa, terutama setelah reformasi ini? Mungkin setelah pertanyaan saya ini dijawab, Bung Kris silakan untuk mengajukan pertanyaan, sudah disiapkan. Silakan, Bung Refli. Opsi lain adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kalau kita bicara tentang perjuangan konstitusional, itu kan hanya dua saja, DPR atau MK. Ya selebihnya adalah ekstra konstitusional atau inkonstitusional, ya kan? Nah, kita berharap sebenarnya kenapa saya sama Bang Rizal mengajukan terlebih dahulu sebelum selesainya pembahasan di DPR. Maksudnya kalau MK sudah selesai, sudah settle down soal ini, maka kemudian kan DPR nanti akan terikat dengan putusan tersebut untuk menghapuskan presidensial threshold. Nah, harapan kita adalah MK berhasil, DPR ikut. Tapi bisa juga MK tidak berhasil, tapi DPR tetap menghapuskan. Karena presidensial threshold ini dikatakan sebagai open legal policy. Jadi kalau open legal policy menurut versi putusan MK yang menurut saya nggak benar itu, ya itu terserah DPR. DPR mau hapus oke, tidak mau hapus juga oke. Tapi saya kan selalu mengatakan bahwa ini bukan open legal policy, ini adalah expressis verbis, bahwa ini adalah constitutional right, hak konstitusional partai politik peserta pemilihan umum. Jadi yang dibutuhkan adalah standingnya Anda menjadi peserta pemilihan umum. Dan kita tahu untuk menjadi peserta pemilihan umum itu susahnya minta ampun, tidak gampang. Harus memiliki kantor perwakilan di 100% provinsi, di 75% kabupaten kota, di 50% kecamatan, keterwakilan perempuan, kantor tetap dan lain sebagainya. Karena itulah partai-partai yang well established itu bisa cepat, tapi partai-partai yang setengah established seperti PBB dan PKPI selalu berseteru dulu di pengadilan atau di Bawaslu untuk lolos sebagai peserta pemilu. Itu tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Fadlizon dan Bapak Refli Harun. Well done untuk pembahasannya di awal. Saya ada. Saya sedikit nambahinnya. Oh, silakan Bung Fadli. Tema yang tadi itu tentang DPR dan juga MK terkait dengan presidensial threshold. Saya kira betul gitu. Cuma kalau dinamika di DPR, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu most likely ya itu akan ada kecenderungan menuju kepada oligarki tertentu, negosiasi-negosiasi. Tetapi saya kira di dalam posisi parliamentary threshold itu ya kalau saya gambarkan dari sedikit yang saya baca ya sepintas itu kelihatannya yang kukuh pengen tetap 20% itu mungkin hanya satu maksimum dua partai gitu ya. Nah, kemudian ada yang ingin di bawahnya, kemudian tentu yang menengah dengan yang relatif kecil itu ingin tidak ada presidential threshold. Nah, tapi di luar itu menurut saya yang harus dipengaruhi juga dalam tanda petik dipengaruhi adalah presiden, gitu ya. Jadi Presiden Jokowi ini kan sebenarnya sudah tidak lagi running untuk yang akan datang. Saya sampaikan ke beberapa kesempatan gitu ya. Inilah waktunya kalau mau menjadi atau mau meninggalkan legacy demokrasi yang baik gitu, yaitu dengan menghapus presidential threshold.
Sebenarnya kalau presiden mau selesai, ya, jadi tidak perlu repot-repot gitu. Presiden yang menginginkan presidential threshold itu 0%. Saya kira selesai itu. Ya, ini yang jadi menurut saya harus diadres kepada dia supaya ada jalan yang lebih pintas, jalan tol gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Fadlizon. Saya ingin mengambil pertanyaan dari penjelasan Bapak Refli dan Pak Fadlizon mengenai keinginan, bukannya saya tidak setuju, keinginan supaya presiden threshold itu turun ke 0%. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk Pak Refli Harun dan Bung Fadlizon, sebenarnya apa keuntungan ataupun kerugian bila presiden threshold itu 0%? Karena dengan cara kerja KPU yang masih semrawut sekarang, banyak kecurangan, apalagi muncul isu artikel yang ditulis oleh wartawan senior Bapak Hersu Benda Arif tentang cukongkrasi, pemerintahan dari Cukong untuk Cukong dan oleh Cukong, itu kan bahaya sekali. Kalau PT ini berhasil turun 0%, saya khawatir itu para cukong akan all out, ya, membiayai satu capres dan yang lainnya akan malah keteteran. Gimana pendapat Anda berdua? Silakan. Oke, ya, terima kasih. Penghapusan presidensial threshold ini, jadi bukan 0%, itu bahasa populernya saja, tapi bahasa yang diusulkan adalah tanpa presidensial threshold, jadi tanpa threshold, alias 0%. Tapi sesungguhnya tanpa threshold. Saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan, kalau presidensial threshold itu masih dipertahankan 20%, maka calon presiden kita akan dipaksa menjadi dua kartel kekuasaan saja, dalam tanda kutip, mohon maaf. Kartel istana dan kartel di luar istana. Kalau konstelasinya sekarang misalnya tetap bisa dipertahankan, maka nanti akan ada calon dari istana. Saya nggak tahu Gerindranya di mana ya, masih menari-menari di mana Gerindra ya. Maka kita tahu bahwa ada 6 partai politik di istana yang memiliki kursi, mulai dari PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, kemudian P3 dan Nasdem. Lalu kemudian di luar istana ada 3 partai politik, yaitu Demokrat, kemudian PAN, dan kemudian PKS. PAN, PKS, dan Demokrat itu jumlah kursinya ada 22%. Artinya mereka harus tetap bersatu untuk bisa mengajukan satu pasangan calon, karena 20%. Kalau mereka terpisah, misalnya tinggal 2 saja dan satunya direkrut istana, maka tidak akan terjadi yang namanya pemilihan presiden. Kenapa begitu? Karena partai politik istana, kartel besar, itu dilarang mengambil semua partai politik yang menyebabkan hilangnya kesempatan bagi aliansi lain atau koalisi lain untuk mengajukan satu pasangan calon. Jadi kalau mau ngambil, tidak boleh ngambil lebih dari 80%. Jadi maksimal 80% kalau angkanya bulat. Karena itu pasti akan ditinggalkan di luar istana itu ada partai yang bisa mengajukan satu calon. Makanya saya katakan, maka kemudian barangkali nanti partai-partai di istana tinggal dibeli saja. Ya, 1 triliun satu partai politik, ya. Maka kemudian akan terjadi head to head kembali. Kalau dia head to head, maka mudah sekali melakukan kecurangan pemilu itu. Bagaimana mengatur distribusi suara dan lain sebagainya, mempengaruhi saksi dan lain sebagainya. Makanya saya menganggap bahwa pilpres yang relatif terbaik dalam sejarah reformasi kita adalah pilpres tahun 2004, pilpres pertama. Calonnya waktu itu 5. Jadi pasangan calon 1 adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan JK, kemudian pasangan Mega Hashim, kemudian pasangan Wiranto dengan Salahuddin Wahid, pasangan Amin Rais dengan Siswono Yudhohusodo, dan Hamzahas dan Agung Gumelar. 5 pasangan itu, dan yang menang bukan incumbent. Jadi
bukan berarti saya mengatakan incumbent harus kalah, tapi kan itu salah satu indikator bahwa ini relatively demokratis. Dan yang paling penting setelah itu nggak ada namanya pembelahan masyarakat jadi cebong dan kampret seperti sekarang ini yang relatively agak permanen. Jadi saya melihat, padahal pada waktu itu presidential threshold-nya bukan tidak ada, tapi menggunakan pasal peralihan. Waktu itu presidential threshold-nya itu 15% kursi atau 20% suara. Tapi karena ini pilpres pertama menggunakan pasal peralihan, yaitu 3% kursi dan 5% suara. Dengan 3% kursi, ternyata tidak 20 calon, atau waktu itu kalau tidak salah, peserta pemilunya 24 partai politik. Ya, dari 48 tahun 99 ke 24 tahun 2004. Tidak lantas kemudian menjadi 15 calon dan lain sebagainya, karena saya katakan calon yang paling iseng sekalipun, kata JK waktu dia menjadi capres tahun 2009 itu sekurang-kurangnya butuh 100 miliar uang pribadi. Dan saya yakin dia nggak terlalu jujur juga mengatakan itu. Sandi Uno mengatakan keluar 600 miliar untuk menjadi wakil presiden. Dan saya kira nggak jujur benar juga, ya kan? Karena pasti ada uang-uang lain yang nggak dihitung gitu kan. Nah, karena itu nggak mungkin ada orang kemudian iseng semua partai politik mengajukan capres. Karena paling iseng sekalipun mereka akan mengukur elektabilitas dan popularitas mereka. Karena itu pasti akan terjadi pinang meminang di antara partai politik. Tetapi pinang meminangnya itu nggak dipaksa. Tidak seperti pemaksaan yang terjadi, bukan pemaksaan ya, perkawinan terpaksa yang terjadi pada tahun 2009 antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Perkawinan terpaksa karena kalau mereka tidak kawin, maka tidak ada pasangan calon ketiga pada waktu itu. Sebabnya partai politik sudah diambil semua oleh dua pasangan calon sebelumnya. Jadi mereka harus bersatu. Nah, inilah menurut saya yang kemudian menjadi tidak sehat. Karena jauh lebih gampang para cukong-cukong itu memenangkan pertarungan kalau calon presidennya cuma dua saja head to head, dan mereka cukup membiayai pasangan calon yang diperkirakan terkuat atau paling kuat. Beda kalau ada 5 pasangan calon menurut saya akan relatif lebih sulit untuk mempengaruhi itu. Tapi begini, PT itu bukan the only panacea, bukan satu-satunya panacea. Ini kan kita bicara mengenai bagaimana sebuah sistem yang baik hulu maupun hilirnya. Nah, presidential threshold, penghapusan PT ini adalah salah satu panacea yang ditawarkan. Tapi panacea lainnya ya banyak, rekrutmen KPU misalnya, memperbaiki electoral law enforcement-nya, ya kan? Electoral law enforcement-nya misalnya, dan lain sebagainya. Termasuk juga demokratisasi internal di partai politik, rekrutmen politiknya. Jadi agenda kita banyak sekali yang bisa diserahkan, ada porsi partai politik, ada porsi presiden, ada porsi KPU, ada porsi society. Saya kira itu. Oke, well done. Silakan Bung Fahri. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Refli, saya sepenuhnya sependapat ya, setuju. Bahwa dengan adanya calon yang terbatas, itu memudahkan adanya satu intervensi atau satu takeover dari proses demokrasi ini kepada segelintir orang, boleh dibilang itu cukong atau oligarks gitu ya, yang membuat sebenarnya demokrasi kita mudah sekali untuk dibajak. Nah, dan saya kira itu yang terjadi. Ada kecenderungan menginginkan hanya 2 calon, kalau bisa dua-duanya sudah dipegang gitu ya. Ada kecenderungan itu. Saya tidak merefer kemana gitu ya. Tetapi ada kecenderungan itu. Dan menurut saya inilah sebenarnya yang membuat sangat berbahaya ke depan, karena rakyat tidak lagi menjadi penting. Nah, kalau misalnya presidensial threshold ini dihapuskan, tentu secara logika sederhana saja akan lebih banyak calon. Lebih banyak calon itu artinya lebih banyak hidangan di atas meja. Menunya bukan hanya menu yang sama atau hanya 2 menu, ada 5 menu, ada 4 ya, main course-nya gitu ya. Sehingga orang akan lebih mudah untuk memilih. Dan saya kira ini juga kesempatan untuk melakukan satu proses regenerasi politik ya, yang mempercepat akselerasi regenerasi politik ke depan.
eh, ataupun memperluas spektrum pilihan-pilihan yang ada di masyarakat itu. Jadi saya kira itu yang jelas, sehingga orang bisa menilai di samping tadi urusan tidak ada fanatisme atau fanatisme yang mungkin memuncak keterbelahannya. Saya kira juga persoalan bagaimana kita mempunyai pilihan yang cukup besar. Ini yang menurut saya perlu kita tekankan gitu ya. Karena percuma saya kira kita memilih jalan demokrasi. Kalau jalan demokrasi itu akhirnya dijebak oleh kepentingan uang, ya, kekuasaan yang dibeli gitu ya dengan uang, dan uangnya pun belum tentu jelas dari mana. Nah, ini yang saya kira nasib demokrasi kita tuh ada di situ. Dan masuknya itu adalah melalui aturan-aturan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bung Refli tadi. Bukan hanya persoalan presidential threshold, tapi secara keseluruhan. Semuanya ini menurut saya memang perlu ada satu reformasi, termasuk di dalam proses rekrutmen. Jadi bukan orang-orang yang terbaik di bidang itu yang akhirnya lolos, tetapi orang-orang yang bisa diajak kerjasama, diajak kong kali kong gitu ya, sehingga mereka adalah bagian dari sebuah konspirasi untuk memenangkan calon tertentu yang sudah didesain dari awal, ya. Dan ini yang menurut saya kenyataan politik sekarang ini. Nah, kalau kita mau memutus rantai perjalanan demokrasi yang seperti ini, ya saya kira harus dari awal, ya, dan memang harus dari pucuk gitu. Salah satunya menurut saya segala macam upaya, termasuk mempengaruhi pendapat-pendapat di DPR. Di samping juga yang lain, public opinion itu juga sangat menentukan, dan juga pendapat para tokoh-tokoh, mungkin semacam petisi dari para tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai influence yang cukup besar di masyarakat gitu, dan juga peran media saya kira juga sangat penting, di samping tentu kalau bisa kita pengaruhi cara berpikir presiden tadi juga. Oke. Baik, Bung Kris masih ada yang ditanyakan? Ya, saya akan follow up sedikit tentang PT Presiden Threshold 5%. Kita setuju bahwa dengan semakin rendah Presiden Threshold, tentunya akan banyak capres, akan banyak pilihan, akan banyak kompetisi. Nah, yang menjadi kritikal ini juga dalam setiap pilpres itu, selain karena keraguan kita terhadap kerja KPU, sebenarnya semua namanya pemilu itu kan contest of idea. Nah, selama ini kayak pileg sama pilkada kan jarang ada contestability gitu ya. Nah, di pilpres itu sendiri yang kita lihat cuma kontesnya itu pada saat 2-3 putaran. Mestinya contestability itu harus lebih banyak dilakukan sehingga rakyat sendiri itu bisa scrutinizing kandidat-kandidat itu. Nah, ini masuk ke kerjanya KPU nih. Saya ingin bertanya kepada, ya ini kembali ke kedua narasumber ya, bagaimana atau apa yang harus dilakukan supaya kerja KPU itu bisa benar-benar mandiri dan bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas, di mana pemenang itu benar-benar qualified individualnya. Pada sesi pertama, Profesor Kusnul Maria, mantan anggota komisioner KPU 2002 sampai 2007 mengatakan masalah terbesar di KPU adalah integritas sama rekrutmen. Tetapi saya melihat, ya kita di Komite Polhukam melihat bahwa hal itu pun tidak cukup. Tadi ada yang menyebut perangkatnya kurang bagus, karena memang faktor 3 tas tadi juga. Tapi saya lebih melihat harus ada semacam sistem check and balance, harus ada keterbukaan di komisioner KPU. Dan saya pernah mengusulkan supaya anggota komisioner KPU itu diisi bukan hanya dari komisioner seleksi oleh DPR, tapi semua wakil, semua partai yang ikut pemilu itu mengirimkan paling tidak 2 orang di situ duduk ya sebagai check and balance dari kerja KPU itu sendiri. Seperti ibaratnya kalau main sepak bola itu ada wasit, di situ ada backup wasit, bukan asisten wasit. Harus dua anggota komisioner itu harus punya equal right and equal power
supaya mereka saling check and balance, supaya komisioner KPU itu tidak dipengaruhi oleh penguasa dan lain sebagainya. Jadi harus ada keterbukaan dan check and balance. Ya, gimana menurut pendapat Bapak Fadlizon dulu dan Bung Refli? Ya, kalau menurut saya memang proses rekrutmen KPU itu sudah menjadi diskusi yang panjang. Tadi Bung Refli mengatakan bagaimana secara faktual ya apa yang terjadi di dalam proses itu. Tentu saya kira sangat wajar kalau partai-partai politik menginginkan orang yang duduk di KPU itu adalah orang yang punya kecondongan kepada partai politiknya. Saya kira itu wajar sekali ya. Dan saya kira hampir semua partai politik berpikir seperti itu. Walaupun tidak semuanya mempunyai luxury untuk melakukan itu. Tentu yang mempunyai luxury itu adalah yang berkuasa. Ya, dialah yang akan nanti menentukan. Dan pada prakteknya, saya sendiri waktu sebagai pimpinan DPR tentu hampir banyak calon-calon anggota KPU itu melobi. Melobi ke semua partai politik supaya dialah nanti yang dipilih. Karena akhirnya di dalam proses pemilihan itu ada negosiasi, okelah nanti yang ini dipilih oleh partai A, ini partai B, partai C, dan ada paket gitu. Akhirnya ada orang-orang itu warnanya itu ada kecenderungan warna merah, hijau, kuning, putih, biru, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tarik-menariknya itu ada di situ. Dan ini sulit kalau selama dipilihnya di dalam DPR, karena DPR institusi politik, pasti mempunyai kecenderungan itu. Ada juga dulu pernah ada gagasan, kenapa tidak seperti pemilihan KPU-nya itu ada langsung saja wakil dari partai-partai. Ya, mungkin ditambah dengan profesional gitu. Nah, wakil partai-partai ini akan mengawasi jalannya pemilu, tapi warnanya udah jelas. Ini partai A, ini partai B, ini partai C, partai D, partai E, kemudian ada wakil yang memang profesional gitu. Nah, ini yang menurut saya juga perlu menjadi pemikiran apakah cara ini akan jauh lebih baik ketimbang seperti pura-pura dia independen, tapi sesungguhnya dia tidak independen. Dia juga menjadi broker politik. Ya, dia menjadi broker politik dari maklar politik. Dan terbukti ya, dalam kasus Saudara Wahyu itu, selalu kalau bicara normatif kan bagus sekali. Bicara di mana-mana. Tapi di belakang kan menjadi maklar politik, gitu ya. Dan ini yang menurut saya harus di rantai ini harus diputus gitu. Nah, karena kalau sampai kapanpun seperti ini, kita pura-pura independen, tapi sesungguhnya dia tidak independen, ini berat. Saya kira begitu juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi di luar DPR ya. Lembaga-lembaga, ya misalnya institusi-institusi, kalau kemarin merefleksikan pemilu 2019, ya kita lihat misalnya ada kecenderungan institusi tertentu, penegakan hukum, tetapi sudah seperti satgas dari partai politik tertentu, atau institusi atau badan yang juga independen, tetapi dia menjadi bekerja untuk partai politik tertentu. Ini abuse of power seperti ini yang saya kira sangat membahayakan demokrasi kita. Agree. Betul sih. Terima kasih Bapak Fadlizon. Silakan Bapak Refli harus memberi komentar. Iya, kalau kita ngomong tentang KPU, kita tidak hanya bicara mengenai KPU di pusat ya. Di pusat ada persoalan dan besar itu persoalannya, tetapi di daerah juga banyak persoalannya, dan kita tahu bahwa independensi di daerah itu jauh lebih gawat karena hampir tidak ada pengawasan yang cukup ketat. Kalau di pusat ya lumayan lah, pengawasan masih ada. Dan rata-rata orang-orang KPU di daerah itu selalu akan terkait dan terikat dengan penguasa-penguasa lokal. Karena itulah yang menjamin kehidupan ekonomi mereka, baik masa kini maupun masa depan. Kira-kira begitu. Jadi tidak heran kalau misalnya hard to fix it. Gimana menanggulangi hal itu? Iya, saya akan sampai ke sana. Nah, tidak heran misalnya kalau Presiden Jokowi misalnya
salah satu backbone-nya adalah ketika ke istana mengangkut mantan ketua atau anggota KPU Kota Solo misalnya di kantor staf presiden, ya kan? Artinya kan ada hubungan-hubungan khusus ketika kontestasi pemilihan wali kota berlangsung, dan itu memang khas di daerah. Karena memang yang menjadi anggota KPU, apalagi ketua KPU di daerah, itu akan menjadi elit daerah. Dan biasanya mainannya dengan gubernur, bupati, wali kota. Dan itu membuat mereka menjadi elit-elit lokal, dan di antara mereka tentu saling memanfaatkan karena mereka punya kepentingan masing-masing. Oke. Karena itu obatnya adalah, menurut saya, pertama adalah kita harus pastikan dulu rekrutmen di tingkat pusat. Sebenarnya kan banyak cara untuk merekrut orang terbaik, independen, dan berintegritas. Itu sangat mudah, sangat-sangat mudah. Masalahnya ada will nggak? Ada political will nggak? Ada keinginan nggak? Kalau tidak ada keinginan ya susah, ya kan? Tapi kalau ada keinginan, maka kita bisa mencari orang dari track record-nya, ya, dari bagaimana sejarah orang tersebut dan lain sebagainya, lalu kemudian orang tersebutlah yang dianggap terbaik, lalu kemudian dipilih menjadi anggota KPU. Tekniknya misalnya begini, salah satu yang saya usulkan adalah, kalau fit and proper test itu, betul-betul fit and proper test, bukan pura-pura fit and proper test. Jadi habis fit and proper test, langsung yes or no, kan begitu? Kalau ini enggak, kita fit and proper test, kadang-kadang, kalau misalnya anggota komisinya 50, ya insya Allah kalau kita tidak masuk dalam slotting lobby, itu yang hadir cuma 10 orang aja fit and proper test. Ada yang nanya, ada yang pura-pura nanya, karena orang ini udah masuk kotak sampah. Jadi sebelum ada pemilihan, mereka sudah tersingkir, lalu ketika waktu pemilihan, baru 50 itu datang semua. Kira-kira begitu. Padahal di antara 50 itu mungkin 40 tidak penuh mengikuti semua fit and proper test, tapi kok bisa memilih, kira-kira begitu ya. Tapi sudahlah, itu sebenarnya anggota DPR sendiri yang bisa menjawabnya, mau menjadi calon terbaik atau enggak. Tapi ada satu problem, yaitu trust, kepercayaan. Jadi misalnya katakanlah gini, satu partai, oke, kami mencari calon yang terbaik, takut dia kemudian dihianati oleh partai lain. Makanya kemudian selalu muncul permufakatan agak jahat ya di antara partai-partai politik itu, untuk memilih orang-orang yang bisa dikendalikan, ya, bisa disetir, karena mereka akhirnya yang dipilih oleh mereka sendiri itu mereka tidak percaya juga. Ini kan aneh kan? Jadi anggota DPR itu memilih anggota KPU untuk tidak mereka percayai juga, karena mereka tahu orang ini dipilih karena kong kali kong. Mereka tidak percaya dengan integritasnya. Nah, kalau di hulunya sudah tidak berintegritas, maka di hilirnya akan susah. Saya mengatakan kalau di hulunya berintegritas, punya kapasitas, ya, punya independensi dan lain sebagainya, maka sebenarnya kita kembali kepada pesan konstitusi bahwa yang namanya KPU itu adalah nasional, tetap, dan mandiri. Ya serahkan saja kepada KPU pusat untuk merekrut orang-orang terbaik di provinsi, kabupaten, kota. Tidak usah lagi pakai seleksi sana, seleksi sini, yang akhirnya hanya menghasilkan kong kali kong politik di daerah, titip menitip dan lain sebagainya. Seperti ya kasus misalnya banyak sekali di mana kepala-kepala daerah titip 1-2 nama agar dijadikan anggota KPU di daerah. Kira-kira begitu. Soal contest of idea tadi, ya saya setuju sebenarnya kan. Kalau kemarin itu Pilpres kemarin itu sebenarnya bukan debat capres, tapi tanya jawab. Kira-kira begitu. Tanya jawab yang dipandu oleh seorang moderator hebat, dan rumusan pertanyaannya itu dirumuskan oleh pakar-pakar hebat. Jadi pakar-pakar itu untuk merumuskan pertanyaan dalam tanya jawab capres. Kira-kira begitu. Nah, karena itu menurut saya kalau kita ingin memperbaiki kualitas berpemilu kita, terutama kampanye, ya harus diberikan kebebasan kepada pelaksana pemilu, dalam hal ini KPU, untuk membuat debat sebanyak-banyaknya dengan formula dalam tanda kutip sebebas-bebasnya. Ini enggak, mulai dari penunjukan moderator, partai-partai politik sudah cawe-cawe. Mengajukan A nggak setuju, B nggak setuju. Pertanyaannya pun nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lain sebagainya. Maka akhirnya kita tidak pernah melihat bahwa capres itu saling menguji. Yang ada adalah saling menutupi. Kira-kira begitu ya. Padahal saya pengen sekali itu. Pak Jokowi menyerang Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo kemudian mengetes Pak Jokowi. Nggak terjadi. Yang terjadi adalah mereka tanya jawab, Anda bertanya, saya menjawab, selesai, that's all.
Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Menarik. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini sepertinya kuncinya ada di DPR. Ini sebelum saya follow up, silakan Bang Lengki untuk meneruskan pertanyaannya. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.